Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini setelah dan mengikuti seluruh rangkaian agenda dari putusan sidang etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK sebagai bagian dari proses yang sering kami sampaikan pada teman-teman semuanya bahwa KPK tegas terhadap siapapun insan KPK yang diduga baik itu melanggar etik, begitu ya, yang kemudian nanti dilanjuti dengan disiplinnya dan proses-proses penindakan di KPK itu sendiri secara paralel sedang terus kami lakukan di KPK. Nah, untuk hari ini itu satu hal yang kemudian diselesaikan oleh Dewan Pengawas KPK berupa putusan etik, begitu. Nah, selengkapnya terkait dengan putusan etik sore hari ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Dewas terkait dengan apa yang sudah tadi dibacakan terkait dengan putusan etik tersebut. Setelahnya nanti kami beri kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya, kita fokuskan terkait dengan apa yang menjadi materi putusan dari pagi hingga sore hari ini. Sebutkan namanya dan kemudian nanti dari media apa serta pertanyaannya secara langsung to the point mengingat waktu teman-teman semuanya. Baik, kami persilahkan Pak THP, Ketua Dewan Pengawas KPK untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan dari penyelesaian dugaan kecurangan ataupun fraud di rutan cabang KPK dimaksud. Kami silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada hari ini Dewan Pengawas telah menyidangkan kasus yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai KPK, khususnya para petugas rutan KPK. Keseluruhan para pegawai yang disidangkan pada hari ini adalah berjumlah 90 orang. Terdiri dari 6 berkas perkara. Jadi yang disidangkan ini hari ini ada 6 berkas perkara, seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga tentunya sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Jadi ada dua, satu mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK untuk dilakukan penyelesaian selanjutnya. Kenapa? Karena mereka itu adalah melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewan Pengawas KPK tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut. Oleh karena itu kita serahkan kepada Sekjen untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sedangkan yang 78 orang dari 90 itu telah dijatuhkan sanksi tadi berupa sanksi berat yang berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Perlu saya jelaskan juga, sejak pegawai KPK berubah menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021, maka sanksi etik untuk pegawai hanya berupa sanksi moral. Dalam hal ini permintaan maaf. Yang terberat itu adalah permintaan maaf secara terbuka dan langsung. Namun majelis sesuai dengan ketentuan kode etik dapat merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal selaku PPK
pejabat pembina kepegawaian untuk mengenakan kepada yang bersangkutan dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di dalam putusan perkara yang telah dijatuhkan tadinya, semua terperiksa 78 orang itu direkomendasikan oleh majelis untuk dikenakan dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Di situ ada sanksi. Nah, itu yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sejak berubahnya pegawai KPK menjadi pegawai SN, maka sanksi yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik hanya dapat dikenakan sanksi moral berupa permintaan maaf dengan gradasi ringan, sedang, dan berat. Ya. Ada permintaan maaf secara tertutup, ada permintaan maaf secara terbuka tapi tidak langsung. Nah, ini yang berat, permintaan maaf secara langsung. Bagaimana bentuknya? Nanti akan dilaksanakan tentunya oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, selaku pejabat pembina kepegawaian, PPK. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semua dikenakan pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Apa itu? Yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya selaku petugas tahanan, dia mendapatkan satu keuntungan pribadi berupa uang. Saya rasa demikian pengantar dari saya, mungkin ada ditambahkan oleh Ibu atau yang lain, silakan.